semacam itu. Ya. Jadi kita bingung, kita melangkah kok tidak mimiti kok nanti. Nah, saya sudah sampaikan. Jadi penjaringan sudah memiliki komitmen, kemudian sudah mengidentifikasi. Nah, hal yang paling urgent, mendesak untuk dilakukan setelah itu adalah bagaimana menata kelembagaan. Ya. Menata kelembagaan. Jadi penjaringan semua sudah berkumpul di sini. Nah, saya ini penting usaha potensi ini. Ya, ayo sing bisa menghandle potensi masing-masing itu siapa? Kelompok. Mungkin seperti itu ya. Contoh ilustrasi aja. Kelompok. Nah, masing-masing yang kompeten di bidangnya sesuai dengan daya tarik yang ada. Nah, kemudian setelah itu dibuat job desk-nya. Ya. Siapa kira-kira nanti per bidang itu ya, per atraksi itu nanti siapa yang jadi pemandu, siapa yang jadi penerima tamu dan lain sebagainya, kasarannya seperti itu. Job desk-nya harus jelas. Nah, kemudian setelah itu pas bikin paket, nah itu semuanya nanti harus terlibat. Karena desa wisata itu ya jangan hanya dari satu sisi, satu jenis atraksi saja, tapi dari beberapa tadi harus digabung, dijahit itu satu-satu sehingga itu nanti menjadi sebuah produk yang komprehensif. Artinya apa ya? Ya yang menyeluruh, yang bisa melibatkan seluruh potensi yang ada di desa. Jadi baikkan nanti mulai dari kuliner sampai minuman, kemudian daya tarik tadi, oleh-oleh lain sebagainya itu bisa dikemas dalam sebuah produk wisata yang penjaringan buat. Nah itu yang perlu banget di situ. Nah yang lebih perlu lagi sebenarnya harus ada motor penggeraknya di situ. Ya harus ada yang jadi motor penggerak. Siapa saja yang bisa kengarso Sungtulodo, yang Madya Mangun Karso, Teguri Handayani. Jadi harus ada yang bisa itu. Contoh aja misalnya di Pandian, dengan satu figur Mbak Ririn, biasanya iso ngejak koncone bergerak, itu bergerak. Di Durian Sari dengan adanya Mbak Uni, ya satu figur saja, iso ngejak koncone, ayolah ini. Akhirnya bisa bergerak. Pertanyaannya adalah, iya kok iso kan gitu ya? Ya mereka ada sama-sama ada kesadaran ketika membangun sebuah asa, cita-cita ya, itu memang butuh pengorbanan ya, pengorbanan apa ya, waktu, tenaga dan lain sebagainya. Jadi teman-teman itu gratis ya, yang tahapan awal untuk membangun itu ya gratis, pokoknya sebenarnya niat bangun desa ya. Nah setelah itu semuanya kerjasama, bau-bau sampai akhirnya ada produk yang bisa dijual. Baru setelah itu, nah ini ada pendapatan yang mungkin yang disampaikan Mbak tadi, nanti secara batin itu bisa menjadi ini ya. Jadi semacam itu sekalian, itu memang berproses. Desa wisata itu berproses. Jadi tidak langsung menghasilkan itu enggak. Ya sekali lagi langsung menghasilkan itu enggak. Jadi butuh proses. Ya, niatnya ini yang paling penting, dan komandannya ini yang harus bisa jadi dirijen yang bagus. Jadi sudah ada potensi vokalnya api-api, itu tidak diorkestrani sama dirijen yang bagus dan eman-eman. Itu. Kemudian ini mungkin bisa jadi trik juga, nggih. Sebenarnya untuk membangun produk, ya, itu kita bisa ambil dua cara. Cara yang pertama kita yang cara berbasis pada kebutuhan pasar. Nah kita sudah mengenali pasar tunggu sopo yo, kira-kira kan gitu. Iya, misalnya seni lukis, penjenengan harus sudah berangan-angan. Pasarku sopo nanti. Misalnya anak-anak sekolah, ya harus sudah berpikir begitu. Anak-anak sekolah usia apa? Usia SLTP misalnya. Nah nanti kalau kita pakai promosi biasa saja tidak bisa, nanti kita harus pakai pendekatan ke Pak Bupati, pendekatan ke Kepala Dinas. Harus kita pikirkan itu dulu. Ya, kalau menurut saya itu perlu dipikirkan. Kalau misalnya seperti ini tadi, ya, kita kasusnya seperti di desa wisata Jajar. Kenapa kok itu perlu? Karena kita pengen, biasanya untuk penyemangat itu memang harus ada yang bisa terjual dulu. Kalau sudah ada yang terjual itu kita semangat. Tapi kalau wis gawe kita ndang payu itu ya kita ngelopro biasanya. Makanya kalau saya menyarankan nanti ketika membuat produk itu harus sudah terpikirkan dulu pasar saya siapa. Terus nanti saya
cara saya menggait pasar itu seperti apa. Ada cara konvensional ya kita promosikan aja via medsos dan lain sebagainya. Ada yang cara-cara lewat pendekatan kebijakan dan itu sah-sah saja. Ya, sekali lagi itu sah-sah saja. Jadi Pak kita punya produk misalnya wisata di Sanjajar apa lukis dan lain sebagainya. Ini kita membutuhkan kunjungan Pak wisatawan. Sasaran kita ini. Jadi mohon nanti ada kebijakan dari dinas pendidikan atau itu bisa. Ya, jadi yang pertama itu, baru kalau yang kedua itu nanti sudah jalan, oke lah kita membangun aja produk itu, baru nanti kita jual. Artinya apa? Kita membuat produk itu tanpa memikir main di situ. Kira-kira tadi pasarnya ABCDE sudah teridentifikasi, kita sudah bisa membuat produk, sudah laku, kita bisa mengembangkan. Ya wes lah, tangga produk ya, untuk menolong laku kan gitu. Orang dalam berbisnis kan seperti itu. Karena apa? Kelangsungan hidup desa wisata itu tergantung juga pada kelangsungan terus inovatif. Ya dengan sedikit diubah, didandani, nah itu akhirnya nanti bisa memberikan kesan yang lain bagi calon wisatawan. Jadi itu kalau saya menyarankan nanti ketika mengembangkan produk, pasarnya dulu identifikasi. Oke, pasarnya dulu diidentifikasi, kemudian kira-kira nanti caranya meraih pasar itu seperti apa. Nah itu untuk memudahkan promosi biar apa, setelah jadi kita bisa segera memperoleh customer. Itu. Tapi kalau kita untuk awal ini tanpa memperhatikan pasar, ini kita akan kesulitan biasanya. Ya, kita akan kesulitan akhirnya glokro, udah ketika kok rane sing rene ya dan lain sebagainya, itu kita akan glokro. Akhirnya ya sudah step by step, pelan tapi pasti akhirnya hilang. Nah ini ya kita jangan sampai. Kemudian ada lagi ini yang paling gampang untuk semangat menjenengan. Nanti misalnya dari desa wisata ini memiliki salah satu paket yang sederhana saja, paket penyelenggaraan meeting atau rapat-rapat. Itu kita nanti lewat pendekatan ke dinas-dinas. Ayo kalau ada meeting diarahkan ke desa wisata Jajar. Ini untuk apa? Untuk tahap awal biar kita semangat. Ya. Jadi kita sudah tawarkan ada tempat representatif, ada sound system, sudah ada LCD dan lain sebagainya. Nanti kulinernya ya harus dari sini semuanya, all in gitu. Nah itu nanti kalau itu sudah jalan, itu nanti penjenengan akan ada semangat. Oh iya ternyata sudah ada hasil sedikit. Nah setelah itu nanti akan berkembang. Kira-kira strateginya seperti itu yang bisa diimplementasikan nanti secara praktis. Terima kasih.